Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo bro and sis, jumpa lagi dengan saya Makmur di channel Makmur Tour and Travel. Bro and sis, terima kasih ya yang sudah subscribe channel saya, dan yang belum, ayo dong subscribe dan aktifkan tombol loncengnya agar saya tambah semangat untuk terus berkarya. Bro and sis, mari kita simak majelis taklim berikut ini. Ya, alhamdulillah. Nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruhu wa na'udzubillahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudhillalah wa man yudlilhu fala hadiyalah. Amma ba'du. Ada ibu-ibu yang bertanya, "Pak Ustaz, saya mau nanya dong." Iya, silakan Bu. Apa pertanyaannya? Saya ini udah lama ikut ngaji katanya. Saya sudah lama ikut ngaji. Tapi kenapa ya setelah ngaji itu saya banyak dapat ilmu. Saya tahu kita harus sabar. Saya tahu kita harus jadi orang pemaaf. Saya tahu yang namanya istri itu nggak boleh ngegas kalau bicara sama suami. Saya tahu semua itu. Saya dapat ilmunya di setiap kajian-kajian yang saya ikuti. Tapi Pak Ustadz, kenapa sampai sekarang saya masih belum bisa sabar ya? Kenapa saya tahu ilmunya tapi nggak bisa mengamalkan? Ternyata hadir, duduk di majelis ilmu seperti kita hari ini, itu nggak bisa hanya dengan datang, modal niat, terus duduk, selesai. Ternyata ada tata tertib yang dibuat, ya, tata tertib yang isinya bagaimana seharusnya kita bersikap di majelis ilmu atau majelis taklim. Dan tata tertib ini bukan dibikin oleh MUI, bukan dibikin oleh para ulama, tapi tata tertib ini langsung dibuat oleh Rabb yang menciptakan kita, pemilik surga dan pemilik neraka. Siapa itu? Allah Subhanahu wa Ta'ala. Emang di mana tata tertibnya Pak Indra? Tata tertib hadir di majelis ilmu Allah cantumkan dalam surat Al-A'raf, surat yang ke-7 ayat 204. Silakan Bapak Ibu buka surat Al-A'raf ayat 204. Sudah ketemu Pak? Sudah ya? A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa idza quri'al Qur'anu fastabi'u lahu wa ansitu la'allakum turhamun. Dan itulah tata tertib yang Allah buat untuk kita yang mau hadir ke majelis ilmu, Bu Irna. Itu kata Allah. Lihat terjemahannya, apa Allah bilang? Wa iza quri'al Qur'an, dan apabila Al-Quran sedang dibacakan, dijelaskan atau sedang dijabarkan, fastami'u lahu, maka dengarkanlah baik-baik. Kalau kita buka Quran terjemahan versi Madinah, itu ada tambahan dalam kurung baik-baik. Jadi kalau Quran sedang dibacakan, berarti yang baca ibu atau ada pihak lain? Ada pihak lain. Siapa pihak lain yang dimaksud di ayat ini? Si pemateri. Mau ibu panggil Pak Ustadz, Pak Yai, Pak Guru, siapapun, apabila Quran sedang dibacakan kata Allah, maka dengarkan baik-baik. Yang namanya mendengarkan baik-baik berarti mendengarkannya sambilan enggak? Enggak. Sambil balas WA? Enggak. Sambil bikin status? Enggak. Sambil update status? Enggak juga. Sambil bikin instastory? Apalagi? Guys, gue lagi ngaji nih guys. Gini. Nggak boleh tuh. Allah yang atur loh. Terus apa lagi? Fastami'u lahu wa ansitu, dan diamlah kata Allah. Itu diam berarti nggak boleh ngobrol kan? Sering nggak di majelis ilmu kita bikin majelis tandingan di belakang? Sering tuh, tanpa sadar ya, ketika ustadznya jelasin dia ngobrol juga. Apapun topiknya, artinya bikin kajian tandingan tanpa sadar. Sementara itu boleh nggak kata Allah? Enggak, Allah bilang jangan. Ya, dengarkan baik-baik dan diamlah. Kalau begitu gaya kita di majelis ilmu, ibu dengerin fokus, terus ibu diam. Dan menarik nih Pak, ulama menjelaskan maksud dari kata wa'an situ dan diamlah itu ternyata bukan diam di dekat pohon terus nyender terus ngimpi. Bisa nggak diem juga tuh?
Iya, nyender terus ngimpi kan diam juga. Bukan itu. Yang dimaksud diam di konteks ayat ini adalah diam, memperhatikan sampai di titik apa tuh? Nyata. Itu maksudnya. Kalau begitu style kita, kalau begitu gaya kita hadir di majelis ilmu, apa yang Allah janjikan? Lihat closing ayatnya, la'allakum turhamun, maka kamu akan dirahmati oleh Allah. Jadi tata tertibnya, dengarkan baik-baik dan diam. Maksudnya diam di sini adalah mencatat. Jelas nggak? Jelas ya. Kalau kita mendengarkan dengan baik-baik dan catat di majelis ilmu, la'allakum turhamun, maka Allah akan merahmati kita. Apanya kita yang dirahmati Allah? Yang Allah kasih rahmat ke dalam diri kita itu adalah hati kita yang dirahmati Allah. Oh, jadi akhirnya si ibu itu yang tadi nanya, kenapa saya sudah 20 tahun ngaji, saya tahu nggak boleh ngegas ngomong sama suami, saya tahu harus jadi orang yang pemaaf, tapi saya nggak bisa memaafkan orang dan selalu ngegas dengan suami. Dia nyengir sendiri tuh. Iya benar Pak Yudha, selama ini saya ngaji nggak pernah nyatet. Saya mah dengerin aja, nanti kajian selesai, gimana kajiannya? Wah seru. Nah seru doang Pak, tapi catatannya nggak ada. Dan ternyata selama kajian tuh ibu ngobrol Pak Yuri. Ibu yang nanya tadi ngobrol. Jadi saya bilang, ya itu jawabannya Bu. Itu kenapa ibu hanya tahu ilmunya tapi tidak bisa mengamalkan. Karena kalau kita datang ke majelis ilmu, ustadznya ngasih tausiah, kita bikin tausiah tandingan, la'allakum turhamun itu di cross. Itu term and conditionnya, syarat dan ketentuan berlaku. Kalau kita ingin dirahmati Allah, hati kita ingin dirahmati Allah, dengar dan diamlah ketika kajian sedang berlangsung. Nih anggap ada 2000 orang nih, ya, yang 200 orang ngobrol di belakang, yang 1800 nggak ngobrol. Misalnya nih, nanti pulang, itu yang 1800 pulang dengan hati yang dirahmati oleh Allah. Yang 200 enggak. Begitu ngaji lagi bulan depan, yang 200 orang tetap ngegibahin temennya, yang 1800 udah mulai nggak ngegibah. Kenapa? Hatinya dirahmati oleh Allah. Jelas nggak? Kalau kita dirahmati Allah, untungnya ibu buka surat Ali Imran, surat ketiga, ayat 159. Bismillahirrahmanirrahim. Wa bima rahmatim minallahi lintalahu. Maka berkat rahmat Allah, engkau Muhammad berlaku lemah lembut terhadap mereka. Top, dah. Ya, lihat kalimat Allah nih. Fa bima rahmatim minallahi lintalahum. Maka hanya berkat rahmat dari Allah lah engkau dalam kurung Muhammad, engkau dalam kurung Pak siapa? Pak Aye, engkau dalam kurung Pak Yuri, engkau dalam kurung Pak Hepsi, siapapun, hanya berkat rahmat Allah lah kita bisa memiliki hati yang lemah dan lembut. Allah bilang nih, berarti ya kalau kita ingin punya hati yang lembut, caranya apa? Harus dapat rahmat nggak dari Allah? Supaya dapat rahmat caranya gimana? Diam dan dengarkan pada saat kajian berlangsung. Kalau hati kita lembut, kalau bahasa anak sekarang hati kita melted Pak. Kalau melted gampang nggak dibentuk? Iya, Allah bilang jangan begini ya, siap ya Allah, saya nggak akan begitu. Jangan ngegas sama suaminya, oke ya Allah, saya nggak akan ngegas. Maafin kalau orang minta maaf, siap ya Allah, saya akan maafin siapapun yang minta maaf. Kita akan gampang aja sama Allah. Kalau hati kita dilembutin sama Allah. Ayat ini turun setelah selesai perang Uhud. Oke. Di perang Uhud Rasulullah menang apa kalah? Kalahnya kalah parah nggak? Parah. Di perang Uhud Rasulullah itu kalah parah. Oke. Apa penyebab kekalahannya? Karena pasukan pemanah yang Rasul bilang antum standby ya di bukit,
apapun yang terjadi jangan turun. Bahkan kalau kita baca di sirahnya detail, sekalipun aku mati dimakan oleh burung, kamu standby di atas, jangan ada yang turun, kata Rasulullah. Apa jawaban pasukan pemanah? Sami'na wa ata'na. Siap komandan, kita akan standby apapun yang terjadi. Keren kan? Begitu pasukan Rasul menang dan harta ghanimah terkumpul di bawah bukit atau rampasan perang, itu pasukan pemanah melihat, rampasan perang banyak nih, turun Pak, turun mereka. Begitu mereka turun, bukit dikuasai oleh pasukan musuh, diserang balik dan pasukan Rasul kalah. Selesai? Belum. Rasul bukan cuma kalah, di perang itu gigi geraham Rasul pecah. Selesai? Belum. Di perang Uhud itu Rasul kehilangan paman yang sangat dia cintai, yaitu Hamzah. Coba, gara-gara pasukan yang gak taat, akhirnya Rasul jadi kalah dengan pasukan musuh itu. Kalau bapak yang jadi komandan digituin sama anak buah, kira-kira anak buahnya mau dibilang apa sama bapak? Pecat. Tuh, SP3 langsung pecat tuh, iya kan? Itu baru surat. Terus ada verbalnya nggak yang keluar? Apa kira-kira yang keluar? Enaknya kita ngomong apa nih sama anak buah yang model begini? Oh, ngajar lo ya. Lo ngomong doang lo. Bilang sami'na wa ata'na, ternyata sami'na wa asoina. Nggak tahu. Nyebelin nggak? Kan gitu. Lihat ya, Rasul kalah, gigi gerahamnya pecah, pamannya wafat, dan belum selesai nih Bu. Ini nyebelin banget di perang Uhud nih. Paman Rasul Hamzah itu wafat dengan cara yang sangat tidak manusiawi. Selesai perang, Rasul meriksa pasukan, memeriksa jasad yang meninggal, para syuhada. Di antaranya ketemu satu mayat yang Rasul lihat, itu mayat udah nggak ada kupingnya. Kupingnya digunting, hidung digunting, jadi nggak ada hidung, nggak ada daun telinga, mata dicungkil, dadanya dibelah, jantung dimakan oleh yang membelah dadanya, yaitu Hindun nama pembunuhnya, dan isi perutnya dijadikan kalung. Rasul kehilangan paman dengan cara yang seperti itu. Nyebelin gak nih pasukan yang gak taat tadi? Nyebelin banget. Tapi Rasul sanggup gak marah sama mereka. Udah gak apa-apa, kita tetap semangat, kita akan lanjutkan perang kita selanjutnya. Rasul sanggup bersikap lemah lembut di situasi yang kayak begitu tuh. Disitulah ayat ini turun. Fabima rahmatim minallahi linta lahum. Hanya berkat rahmat dari aku, wahai Muhammad, kamu bisa bersikap seperti itu. Ternyata rahmat yang Allah berikan ke dalam hati kita, kalau ibu-ibu sanggup diam dan mendengarkan dan mencatat setiap kajian, siapapun ustadznya, dimanapun ngajinya, maka ibu pulang bukan hanya mendapatkan ilmu, tapi ilmu dengan paket komplit. Kita pulang dapat ilmu dan hati kita dirahmati sama Allah. Kalau hati kita dirahmati sama Allah, maka hati kita akan melted. Kalau melted, dia akan gampang dibentuk sesuai maunya Allah. Jelas nggak? Maka mulai hari ini, siapapun guru ngajinya, dimanapun ngajinya, apa yang harus kita lakukan? Dengarkan, diam, dan mencatat. Ya, Pak Indra baru ngasih tahu sekarang. Kita nggak ada yang bawa notes nih. Kita nggak ada yang bawa kertas. Bapak Ibu hari ini nggak bawa catatan dan tidak mencatat, itu karena sengaja atau karena tidak tahu? Karena nggak tahu kan? Terus gimana nih kalau kita nggak tahu nih? Buka surat An-Nahl surat 16 ayat 119. Monggo Pak, tolong dibaca Pak. Iya, langsung artinya. Bismillahirrahmanirrahim. Kemudian sesungguhnya Tuhanmu mengampuni orang yang mengerjakan kesalahan karena kebodohannya, kemudian mereka bertobat setelah itu dan memperbaiki dirinya. Terus sungguh Tuhanmu setelah itu benar-benar Maha Pengampun, Maha Penyayang. Kata Allah apa tadi? Kalau kesalahan yang kita lakukan karena ketidaktahuan kita, Allah maafin nggak?
Berarti kesalahan kita selama ini nggak nyatet, dimaafin nggak? Dimaafin. Term and conditionnya ada syarat dan ketentuannya. Apa syarat dan ketentuannya? Tadi ayatnya, Bu. Kemudian mereka bertobat setelah itu, artinya mulai hari ini Ibu harus kapok nih. Jadi kalau ingin kesalahan kita selama ini dirilis sama Allah, maka tobatlah mulai hari ini. Kapok deh mulai hari ini. Artinya next lagi kajian bawa catatan, bawa Quran. Kalau itu yang kita lakukan, maka semua kesalahan kita ke belakang itu dihapus sama Allah. Amin. Asik gak Allah? Asik banget. Jadi kalau mau sukses di majelis ilmu, syaratnya apa tadi? Dengarkan, diam, nyatat. Kalau kita dengar, diam dan mencatat, apa yang kita dapat? Ilmu dan rahmat. Tadi di awal sambutan saya di kata pembuka, yang kita minta apa aja sama Allah? Semoga kumpulnya kita hari ini menjadi alasan yang kuat bagi Allah untuk melimpahkan rahmat, taufik dan hidayah. Hidayah itu artinya petunjuk. Udah dapat belum petunjuknya? Udah. Orang kalau ngaji Pak pasti dapat petunjuk. Pasti hidayah itu dapat. Kenapa? Karena hidayah itu bentuk hidayah bisa berupa ayat-ayat Quran. Dapat nggak ayat Quran barusan? Berarti dapat hidayah nggak? Udah dapat hidayah. Bisa berupa ayat, bisa berupa hadis, bisa berupa kisah-kisah yang mengandung hikmah. Tadi kisah perang Uhud. Dapat hidayah udah. Yang kita minta tadi 3 ya. Hidayah apalagi? Taufik dan rahmat. Untuk dapat hidayah cukup duduk dengerin, insya Allah dapat. Hidayah dapat. Tapi hidayah tidak akan berarti apa-apa tanpa rahmat dari Allah. Saya tahu Pak, nggak boleh ngegas sama suami. Kalau nggak dirahmati Allah, tetap aja suami ibu gas. Dari mana kamu? Sama siapa? Mau kemana lagi? Waduh, ini bini kita satpam apa sih ini? Nah, jadi hidayah udah dapat. Tuh, berupa ayat, berupa kisah udah dapat kan? Rahmatnya insya Allah dapat. Kalau ibu dan bapak jangan bikin kajian tandingan. Ya kan? Tinggal apa yang belum? Taufik. Nah, tinggal topik yang belum nih. Taufik itu kalau bahasa Indonesianya itu helping. Pertolongan dari Allah. Itu taufik. Ibu udah dapat hidayah nih. Dapat rahmat, hatinya udah lembut. Nggak ditolong sama Allah, tetap nggak bisa. Tetap nggak bisa ngerjain tuh ibadah. Kalau nggak ada pertolongan Allah. Coba saya tanya nih. Setiap umat Islam yang normal, kira-kira tahu nggak kalau sholat subuh itu wajib? Wajib. Tahu nggak kira-kira? Tahu. Tapi banyak nggak orang Islam yang nggak sholat subuh? Banyak. Tapi tahu nggak itu wajib? Wajib. Tapi nggak sholat subuh. Padahal tetanggaan sama masjid. Rezekinya hilang Pak Ustaz. Iya. Tetanggaan sama masjid. Waktu muadzin bilang as-sholatu khairum minan naum, itu clear. Suaranya kedengaran jelas karena pakai Telkom dia ininya, pakai IndiHome jadi jelas kedengarannya. Sholat itu lebih baik daripada tidur. Dia dengar jelas tapi nggak bisa ngangkat kaki untuk ngambil wudhu dan sholat. Nggak bisa tuh. Kenapa? Nggak ada pertolongan dari Allah. Iya, Allah nggak tolong. Jadi tahu aja nggak jamin kita bisa mengamalkan satu amalan ibadah yang simpel sekalipun. Contohnya, ibu siapa namanya Bu? Bu Iin. Ibu Iin sebel banget sama Pak Kadar yang sebelahnya ini nih. Ceritanya Bu Iin sebel banget sama Pak Kadar. Ceritanya ya Pak Kadar, maaf ya kita pinjam namanya. Pak Kadar lewat. Pak Kadar lewat sini nih. Karena Bu Iin sebel, kira-kira mau nggak dia senyum? Nggak mau dia. Tapi sebelahnya nggak sebel nih. Begitu Pak Kadar lewat, senyum bisa nggak Bu? Bisa tuh. Padahal kan senyum cuma urusan narik bibir doang, cuma begini doang nih. Tapi dia nggak sanggup tuh, karena hatinya benci dengan Pak Kadar dan Allah tidak tolong hatinya, dia nggak sanggup hanya untuk sekedar senyum. Lihat tuh, kalau Allah nggak tolong nggak bisa kita. Tidak ada satupun amal ibadah yang bisa kita kerjakan tanpa pertolongan dari Allah. Ayo, Al-Fatihah ayat yang kelima.
Gimana bunyinya Pak? Iyyaka na'budu. Apa artinya? Hanya kepada Engkau kami beribadah atau menyembah, kan gitu? Ya kan? Iyyaka, hanya kepada Engkau ya Allah, na'budu, kami beribadah. Wa iyyaka, dan hanya kepada Engkau nasta'in, kami mohon isti'anah. Isti'anah itu artinya pertolongan. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in itu ada dalam satu ayat. Apa tuh hikmahnya? Penjelasannya adalah karena tidak mungkin ada ibadah yang bisa dilakukan oleh seorang manusia, ibadah yang paling ringan sekalipun, tanpa isti'anah, tanpa taufik, tanpa pertolongan dari Allah. Makanya apa-apa harus dimulai dengan bismillah. Bismillah itu kata B-nya nih Bapak Ibu sekalian. B ini bismillah. B-nya ini nih dijelaskan oleh para ulama adalah isti'anah. Bi dalam bismillah itu artinya bi isti'anah, bi minta tolong sama Allah. Jadi pada saat ibu baca minum nih, mau minum, jangan lupa baca bismillah. Oh iya, bismillahirrahmanirrahim. Itu bukan sekedar bismillah loh. Bi-nya itu bismillahirrahmanirrahim. Ya Allah, tolong saya pengen minum nih. Itu maknanya. Makan baca bismillah supaya ditolong sama Allah, supaya makanan yang kita punya masuk ke saluran makanan, bukan saluran pernapasan. Kalau Allah nggak tolong, kita nggak bisa loh makan. Cukup dari saya. Semoga yang sedikit ini bermanfaat. Ya, haza yang benar datangnya dari Allah. Jika ada hal-hal yang kurang berkenan, saya mohon dimaafkan Bapak Ibu sekalian. Haza walhamdulillahirabbil alamin. Oke bro and sis, thanks for watching. Jangan lupa subscribe, like, comment, and share. See you next video.